amilina. Itu adalah man nasobahul imam, orang yang ditetapkan oleh imamul aqdam, oleh cara tampilnya presiden. Kalau dulu sebelum ada Basnas dan sebagainya, itu lewatnya adalah naibul imam, yaitu ketika setara provinsi ya berarti gubernur, sampai setara desa berarti yang lurah. Nah, cuma sekarang ini pemerintah atau imamul aqdam presiden sudah memberikan mandat kepada Basnas dan sejenisnya, ya, termasuk di dalamnya adalah Lasisnu yang kita ikuti dari NU, dan ini yang berhak mengeluarkan berarti adalah Lasisnu, Lasismu, Basnas dan sejenisnya yang mendapatkan mandat dari pemerintah atas nama presiden. Ini supaya jadi kita tahu aturannya. Jadi bukan Adi Amil itu bukan yang mendirikan dirinya sendiri, bukan yang mengamilkan diri. Ketika mengamilkan diri ini boleh dikatakan amil, tapi amil tatawu, amil sukarelawan, berarti tidak berhak untuk mendapatkan atas nama amil, tapi sukarelawan tok berarti ini. Sukarelawan kan orang anak bayaran ini, dan ini harus dipahami. Nah, terus terkait dengan amil itu yang kita sekarang sudah di ini diusahakan monggo yang ber-SK, baik yang ber-SK ataupun yang tidak, ini tetap harus ikhtiar. Nah, contoh kalau di sini yang terjadi di Masjid Al-Falah itu, dulu kita sudah waktu itu sudah mengajukan. Nah, tapi melihat hasil muktamar itu menjadi krusial, karena di sini itu sudah biasa ketika zakat itu wong gawanya tenggok, orang gawa kresek dibagusi satu-satu, tapi tenggok ya kan disuntak ya. Disuntak akhirnya campur ya. Maka untuk menanggulangi seperti itu, ini kemarin-kemarin di Al-Falah di Jago Desa itu menggunakan yang menerima, petugas penerima adalah mustahik zakat. Jadi orang yang berhak menerima zakat. Ya rata-rata mu'alaf sing namanya ini kok. Ya, Pak Nasihin, Pak Sufyan itu kan mu'alaf nih. Jadi ini yang saya gunakan itu mu'alaf itu menurut pendapat ini kulo juga orang mampu orang ininya. Tapi ini pendapat kulo itu mengikuti pendapat dari Mbah Zainal Abidin. Niku apa Kerapian, masuk ulama masih hati-hati dalam masalah hukum itu. Beliau mengatakan kalau kiai atau ustadz sabilillah itu keduren, karena yang dalam tafsir Munir atau tafsir yang lain itu yang namanya sabilillah adalah orang yang mengangkat senjata berperang dengan orang kafir dengan tanpa ada bayaran tetap. Tentara berarti ada bayaran tetap. Sampai waktu itu Banser pun ketika mengajukan sabilillah itu ditolak oleh muktamar. Ini tulis kalau ke anu itu masuk ke kiai itu mu'alaf, tapi dokumen kiai bagus. Jadi mu'alaf itu kan ada dua kriteria. Satu, orang yang Islamnya belum kuat, dengan diberi dia menjadi kuat, diharapkan menjadi kuat imannya. Yang kedua adalah orang yang kuat imannya, dengan ketika dia diberi maka bisa ngirit wong untuk tambah kuat imannya. Berarti kan imam muadzin itu kan gara-gara ngorong-ngorong kalau speaker akhirnya wong pada gelem jamaah. Imamnya gara-gara imamnya istiqomah akhirnya anak wong jamaah. Itu kan mu'alaf berarti nih kok. Mu'alaf versi kedua. Tapi dokongan ini wagu nih kok. Nah, buat niku jadi intinya diusahakan menempatkan orang penerima zakat adalah petugas penerima zakat adalah yang mustahik zakat.
niki nggo hati-hati, niki mbok asli kok nasi beras campur dan sebagainya, niki nggo menanggulangi ngarah keabsahan pernikahan. Nah, terus ketika diusahakan, menurut hasil muktamar itu memang ketika beras dicampur yang bukan mustahik, artinya apa namanya zakat, panitia atau niki amil itu berasnya itu tidak boleh dicampur. Karena otomatis ketika bercampur, ketika dibagi kembali, otomatis berasnya kan campur si A dengan si B. Contohnya Mas Tepun dengan Mas Makil, zakat wong loro, Mas Tepun gawa 3 kilo, Mas Makil gawa 3 kilo. Terus dicampur, ketika dibagi otomatis anak berasnya Mas Tepun si nyampur maling goreng Mas Makil atau sebaliknya. Yang mungkin bisa utuh kembali ketika beras itu sudah dicampur, maka itu menjadi tidak sah. Dan panitia berarti atau amil ketentuan. Ora saeh musaki berarti sing wajib nempuhi itu adalah ambil kan rugi. Arep berarti malah rugi. Jadi ini yang perlu ditanggulangi dari berusaha ketika mau dicampur itu berarti penerimanya adalah mustahik, penerima zakat. Jadi artinya berarti ketika beras itu keluar itu statusnya adalah zakat sunnah karena sudah selesai. Artinya dari misalnya warga zakat ke masjid atau ke mushola itu ketika sudah mustahik itu berarti sudah selesai. Artinya secara hukum itu sudah sah. Cuma untuk menanggulangi kadang kebagian KB akhirnya oleh panitia dibagi kembali dengan sesuai keputusan dari panitia. Dan antara satu dengan yang lain itu ada kriteria yang berbeda. Contoh dengan Al-Hilal dan Al-Falah juga karena pembagiannya kan berbeda. Ini tidak masalah. Ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Jadi tidak bisa disamakan. Saya harus seperti ini, tidak bisa. Cuma memang ada kriteria ideal, yaitu ketika pembagiannya itu misalnya asnaf 8 itu ada, itu berarti dibagi 8. Misalnya 20 kintal berarti sekintalan. Nah, ketika sekintalan itu kan sing ngeros fakir miskin. Fakir miskin akeh banget kan. Ngakuni karena si oleh BLT berarti ya ngakuni fakir miskin. Jadi ini menjadi masalah. Dan ini untuk menanggulangi kadang krusial di masyarakat itu ketika barang nyun sewu beras 3 kilo ada orang dhewe geger. Kayak mana apa sih dulure Pak, dulure tamir dulure ini ora. Beras 3 kilo dadi ribut. Nah, ini untuk menanggulangi seperti itu, maka panitia harus minggu tadi bijaksana dengan menempatkan orang yang mustahik zakat sebagai petugas penerima.